Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas konversi tahun ajaran 2020 dengan nomor NIM 187207005. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang diberikan dengan mata kuliah leadership sebagai bahan penunjang ujian tengah semester saya, dan dosen pengampunya adalah Bapak Yudi Iskandar SLP MPD. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang leadership. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari leadership sendiri. Leadership merupakan proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Di sini menurut North pada buku tahun 2007, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tipe kepemimpinan sendiri. Ada dua tipe faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri berkaitan dengan bakat, kepribadian, dan juga kecerdasan seseorang. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan inspirasi, motivasi, latihan, ambisi, dan pembelajaran. Maka dari itu, tidak ada konsep kepemimpinan yang bisa diterapkan secara sempurna. Hal ini karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan karakter yang dibawa individu seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu selanjutnya ada pendekatan kepemimpinan. Di sini pendekatan kepemimpinan sendiri ada 3. Yang pertama ada pendekatan secara sifat. Pendekatan secara sifat adalah karakter pemimpin yang tidak dapat diperoleh dengan cara belajar ataupun latihan, namun merupakan sifat yang memang menurun dari anggota keluarganya sendiri. Lalu yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam memimpin berdasarkan cara dia bersikap dan bertindak. Lalu yang ketiga ada pendekatan kontingensi. Pendekatan ini berkaitan dengan pandangan situasional yang bagaimana seseorang memimpin bereaksi terhadap permasalahannya, karena kepemimpinan sendiri sangat bervariasi dan situasinya pun akan berbeda-beda. Lalu adapun unsur kepemimpinan. Unsur kepemimpinan sendiri dibagi menjadi 4 dalam kepemimpinan. Yang pertama ada unsur otoritas atau kekuatan pemimpin. Di sini diambil dari kata authority dan power. Power menunjukkan pada konsep yang lebih luas yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan individu atau kelompoknya dalam mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Sedangkan yang kedua ada kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasinya. Seorang pemimpin harus mengerti mengenai teori motivasi, jenis-jenis motivasi, dan harus mampu menerapkan pengetahuan tentang motivasi sendiri terhadap individu yang kompleks dan dalam berbagai situasi yang mempengaruhi iklim organisasinya. Yang ketiga, ada kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja dalam merespon dan membangkitkan atau menimbulkan motivasi. Seorang pemimpin harus dapat menunjukkan kemampuan dalam membangkitkan semangat bawahannya ketika bawahannya sedang tidak baik kondisinya, maka pemimpin harus dapat membangkitkan semangatnya untuk memulihkan kerjanya kembali. Lalu yang terakhir ada kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Yang dimaksud ini adalah unsur gaya kepemimpinan lebih menegakkan pada kemampuan pemimpin
dalam memilih tipe yang sesuai dengan situasi atau iklim organisasinya untuk menggerakkan bawahannya secara berhasil. Lalu selanjutnya ada pun syarat-syarat pemimpin yang baik. Untuk mencapai sebuah kepemimpinan yang baik untuk bawahannya, maka harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekuatan atau energi. Yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin harus memiliki kekuatan lahiriah dan rohaniah sehingga mampu dapat bekerja keras dan banyak berpikir untuk memecahkan suatu masalah yang akan dihadapinya nanti. Lalu yang kedua, harus menguasai emosional. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin harus dapat menguasai perasaannya dan tidak mudah marah dan putus asa. Karena seorang pemimpin akan dilihat oleh bawahannya. Jika dia tidak dapat menguasai perasaan marah dan sensitifnya, maka bisa dikatakan dia adalah gagal dalam kepemimpinannya. Lalu yang ketiga, ada pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaannya. Seorang pemimpin juga harus dapat mengadakan hubungan yang manusiawi dengan bawahannya dan orang-orang sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan bantuan dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Lalu yang keempat, ada motivasi dan dorongan pribadi. Di sini yang dimaksud adalah yang akan mampu menimbulkan semangat, gairah, dan ketekunan dalam bekerjanya. Yang terakhir, ada kecakapan dalam berkomunikasinya. Kemampuan dalam menyampaikan sebuah ide, pendapat, serta keinginan harus secara baik kepada orang lain yang akan disampaikannya, serta dapat mudah mengambil intisari dari pembicaraan dari bawahannya tersebut. Lalu yang terakhir ada jenis gaya kepemimpinan. Di sini jenis gaya kepemimpinan berbagai macam. Adapun ada 4 jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya demokratis. Yang dimaksud gaya demokratis sendiri adalah seorang pemimpin menjadikan bawahannya atau timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusannya. Jadi di sini pemimpin akan menjadikan sebuah timnya sebagai acuan untuk pengambilan keputusannya secara bersama-sama atau bisa dibilang secara demokratis, agar semua secara keseluruhan dapat mengutarakan inovasi atau pemecahan masalah masing-masing. Lalu pemimpin akan mengambil salah satu keputusannya. Lalu yang kedua ada gaya autokratis. Gaya autokratis ini berkebalikan dengan gaya demokratis. Mereka biasanya memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta pertimbangan dari anggota organisasinya. Jadi gaya autokratis ini adalah yang memutuskan sendiri dari semua akar permasalahan, hanya pemimpinnya saja dan tidak mensertakan timnya. Lalu ada gaya transformasional. Gaya transformasional ini melakukan perubahan atau gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, mengembalikan keadaan, juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu ada gaya transaksional. Gaya transaksional ini tidak akan mengubah keadaan yang sudah ada stabil. Mereka lebih berfokus agar timnya melakukan tugas sesuai dengan yang semestinya.